Oh, ini kalau lo lihat sensor buat fuel bahan bakarnya udah gue ganti. Dan di depan ada apa? Lihat tuh pada pindah-pindah. Pada pindah-pindah ininya. Orang pada berhenti juga foto-foto kata. Si dongki. Jadi kalau lo lihat buat level ukuran bahan bakarnya buat bensinnya udah bener. Minggu lalu gue ganti. Nih fotonya ada di sini nih. Kayak YouTuber ya. Round and round, riding in the city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini tanggal 29 Oktober di sini ya. Jadi kalau di Indo sekarang itu tanggal 30 Oktober. Karena kita beda 14 jam. Sekarang 14 atau 15 ya? 14 jam kalau nggak salah. Jadi Indonesia 14 jam lebih dulu. Lihat tuh windshieldnya sampai kotor. Lagi males ngelapin gue tadi berangkat. Jadi udah bercampur debu sama embun. Karena udah dingin ya sekarang ya. Ini sekarang kita di 52 derajat Fahrenheit. Iya kan kemarin itu banyak banget kan pas grup motor artis yang dari Indonesia datang ke sini. Banyak banget yang nge-DM gua. Katanya, "Bang, lu ketemu dong, Bang, ketemuan. Lu gimana sih, Bang? Masa ada yang datang dari Indonesia lu nggak datang? Lu nggak temuin." Pertama-tama gue tuh bukan orang atau dibilang orang bilang gue tuh orang bilang gue YouTuber, tapi gue bukan YouTuber. Dan gue itu nggak suka collabs, nggak suka gue sama collabs, itu nggak suka. Lalu mau sama Karisma Rider. Karisma Rider itu tuh satu daerah. Jadi kalau misalnya pun kita nggak collabs, kita bisa nongkrong gitu loh. Orang yang bisa gue ajak nongkrong lah. Jadi intinya bukan nyari penonton atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kok gue jadi dangdutan sekarang? Gimana dong? Itu para penonton ya. Hai. Iya beda lah. Dari yang gue nguber-nguber orang buat gue ngedapetin video atau bahan video gue yang bakal gue masukin. Aduh, ada tawon lagi. Yang bakal gue masukin ke YouTube gue demi kemajuan YouTube gue. Gue nggak begitu, gue nggak mau begitu. Kagak, gue agak mau. Pick up dulu yuk. It's a Grab Hub for... Yes, thank you. Thank you so much. Can I have one more bag, please? For this one? Yes, please. Thank you so much. Dan lagian ya, sekarang gini lah. Orang tuh berpergian. Orang tuh kalau lagi jalan-jalan kemana, itu tuh udah pasti pada ngerencanain perjalanannya itu dari hari pertama sampai hari akhir itu udah
schedule sama mereka. Dan gue juga begitu pasti kalau misalnya gue jalan ke Indo misalnya ya. Kan gue mikir kan, oke, hari pertama gue mau kesini, hari kedua gue mau kesini. Kalau misalnya ada yang mau ketemu gue, misalnya, bang, gue mau ketemu sama lu, itu juga bakalan, gue bisa ada kemungkinan kayak susah gitu, karena udah di schedule semuanya. Nggak segampang kalau misalnya gue tinggal di Indonesia ya, terus ada yang mau ketemu gitu, oke, gue lagi pengen kesini juga nih, yuk sekalian lah ketemu. Ini juga misalnya ada yang mau ketemu gue ya, bukannya berarti gue ngomong gini karena banyak yang mau ketemu gue, nggak ada. Ini cuman sekedar ini aja, sekedar apa, kalau misalnya gue dalam keadaan seperti itu, ini yang bakalan gue lakuin. Nggak segampang itu orang ngatur rencana, apalagi berpergiannya itu jauh ya. Misalnya dari Indonesia ke sini atau dari sini ke Indonesia. Kan namanya orang mau liburan, mau refreshing. Bukannya kita liburan terus kita ketemu orang yang sama sekali kita nggak tahu, sama sekali kita nggak kenal. Mungkin misalnya gue nonton video-video mereka, terus gue ngerasa, oh iya, gue kenal kok sama mereka. Iya, gue kenal mereka, tapi kan mereka nggak tahu gue. Gue nonton apa kagak juga kan mereka nggak tahu juga gitu loh. Jadi cuman kenal yang satu arah, bukan kenal dua arah, saling mengenal, enggak kan? Dan misalnya gue jalan ke Indonesia gitu ya, kan yang pasti yang gue tamain itu orang-orang yang gue kenal dulu, saudara-saudara yang gue tahu. Ada beberapa yang bilang, gue sombong lah, gak mau ketemu sama artis Indonesia lah. Gue kagak ngefans, ngapain gue datang ke sono juga. Aneh lu. Kayak misalnya gue ngefans sama Metallica di sini, kan nggak juga gue uber sampai ke rumahnya, kemana dia jalan. Palingnya kalau misalnya dia ada konser yang deket sini ya gue tonton gitu loh. Ya. Thank you. There you go. You have a good one, okay? Got it? Thank you, you too. Nice bag. Oh, thank you so much. You have a good one. Ini dingin, tapi mataharinya panas banget. Jadi kalau pas jalan ini dingin, enak gitu ya, seger. Kalau pas berhenti terus kejemur, panas banget. Jadi ini yang sering salah kostum kalau musim-musim kayak begini gua. Bukan salah kostum, serba salah pakai kostumnya, pakai jaketnya. Dan ngomong-ngomong soal idola juga, kayak contohnya misalnya apa ya, kayak contohnya gini, gue suka sama Dewa 19, lagu-lagunya, musiknya mereka ya. Tapi kan bukan berarti gue harus suka sama masing-masing individualnya atau personalnya mereka gitu loh. Nggak harus itu. Jadi gue harus bisa misahin gitu loh antara personal mereka sama karya mereka. Dan banyak banget gitu loh orang yang gue lihat nggak bisa mereka misahin itu.
Kayak gue suka banget gue sama Dewa 19, gue suka banget musik-musiknya. Cuman kan bukan berarti gue harus suka sama Ahmad Dhani-nya. Enggak, itu gue bedain. Misalnya gue nggak suka sama personalnya dia, ya gue bedain udah. Gue nggak suka sama personalnya, tapi gue suka sama musiknya udah. Nikmatin yang gue sukanya aja. Kan kita manusia hidup dikasih pilihan. Lo mau lo ambil, nggak mau lo tinggal. Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngopi. Lagu apa itu ya? Hari ini bakalan sepi buat pagi, siang, sore. Karena Sabtu Minggu pada jalan-jalan semua buat Halloween. Jadi kayak Halloween kayak begini ya, itu biasanya tuh banyak banget yang namanya kejahatan-kejahatan. Dan udah ada beberapa sih kemarin-kemarin itu di tempat umum ya. Dan ada festival musik juga. Kalau nggak salah dari hari Jumat sampai hari Minggu, kalau nggak salah sih ya. Biasanya kayak gitu 3 hari. Dan akhir-akhir ini juga kan banyak anak-anak kecil ya, kayak anak-anak SMP, anak-anak SMA yang overdosis dari obat-obatan yang emang udah dilarang. Emang obat yang namanya narkotika segala macam kan dilarang. Cuman kalau ini yang mematikan jangka pendek gitu loh. Kan kalau kayak sabu, kalau dipakai terus-terusan sampai lo overdosis kan baru kayak batuk kakek. Kalau dipakai terus-terusan baru bisa ada kemungkinan ya lo bakalan overdosis dan mati gitu loh. Kalau lo pakainya kebanyakan. Nah kalau ini obatnya nggak banyak dipakainya, tapi emang dosisnya tuh udah tinggi banget gitu loh. Kalau gue bilang sih ya, yang mafia-mafia obat-obatan itu, mereka kan dulu nyelundupin kayak ganja, kan bisa buat mereka kaya kan. Dan sekarang ganja udah dilegalin, jadi mereka mau jual juga udah susah juga buat ngedapetin untung, karena nyari yang legal ada. Paling ada dari sisa-sisa pembeli yang umurnya belum boleh gitu loh. Dan hubungannya ke ke musik festival ini, kan emang dibilang di dalam situ nggak ada yang pakai obat-obatan. Ya emang di dalam enggak, kan kita juga nggak goblok juga. Masa iya mau ke festival musik makainya di dalam situ? Kan nyari-nyari namanya kan. Jadi mereka itu mengantisipasinya, jadi kayak dikasih gratis buat kalau misalnya ada yang overdosis itu dipakainya lewat hidung gitu gua ngelihatnya. Jadi kayak disemprotin ke hidung buat antidotnya kalau overdose katanya sih. Jadi dibagi-bagiin gratis. Kadang-kadang pencegahan yang kayak begitu itu yang lebih kepake. Soalnya kalau dibilang, makanya ajarin agama dong, ajarin tata krama dong, atau ajarin apa gitu dari orang tuanya. Dan banyak yang walaupun orang tua lu ngajarinnya sampai keras kayak apaan, yang kena juga ya banyak. Kayak gua apanya kagak keras-keras amat itu orang tua gua ngajarin gua. Cuman namanya orang goblok, lingkungan
dan ngerasa keren kalau pakai narkotik ya kena juga akhirnya. Lagian susah sih mau tahu kadar keagamaannya seseorang itu susah. Karena lu nggak tahu mereka pas lagi sendirian ngapain. Cuman antara masing-masing aja sama Tuhan doang yang tahu. One box combo, no toast, extra fries, and extra cane sauce, and regular Coke. That'll be it. To go for hey, I forgot that well actually no toast, extra fries. What did you want? You want Okay, just switch it. you want no sausage fries and Extra fries, no toast. Yeah. Just you just need a coleslaw. yeah, just stick it out. Want a coleslaw? Yeah, just put it the coleslaw right here. Yeah. See? That's good. That's way better. I'll pay for it. Oh really? All right. Did you want any ketchup or anything? Yeah, please. One ketchup and hot sauce. Yeah, please. Just two. Good. Yeah. All right, you too. Thank you. Thank you so much, man. Jadi sering gue salah begini. Gue kemarin order buat gue sendiri. Niatnya mau bilang nggak pakai coleslaw-nya. Gue bilangnya nggak pakai toast. Padahal jauh banget bedanya antara ngomong toast sama coleslaw. Hai. Di pikiran gue emang bilang toast, tapi keluarnya slow. Iya, yang satunya nggak mikir tadi kalau cuma tinggal ditambahin doang. Iya, jadi daripada ngebuang semuanya atau dia ngasih gue semuanya, kan tadi dia bilang ya udah lu buat lu aja. Karena emang nggak bisa diambil lagi sama dia. Lagian juga gue belum buka juga, belum gue touch juga. Nggak mikir juga gue kenapa nggak tinggal ditambahin slownya aja. Jadi yang lainnya anggap aja ekstra. Misalnya nggak dimakan pun kan bisa dibuang kalau emang dia nggak mau makan ya. Hal kecil tapi bisa kelihatan pinternya tuh yang cewek karena udah biasa dengan kerjaannya. Gue yang udah biasa kerjaannya bukannya mikir ke situ ya. Hai, gimana dong? Udah bapak-bapak. Sudah kakek-kakek. Gue kadang-kadang aja kalau ngomong sama anak-anak ya, itu istilah Indo kita-kita. Nggak gue aja sih. Kita-kita itu bukannya kita lupa, cuman karena kita nggak biasa aja. Ini kata-kata yang nggak umum ya, kayak yang masalah singkatan lah, kayak kata-kata yang nggak umum diucapin lah. Kadang kita tuh sering lupa, dan gue juga sering nanya, apa ya namanya yang begini, apa ya namanya yang begini. Bahasa Indonesia yang begitu aja banyak yang lupa juga, apalagi bahasa Inggris. Tambah kagak bisa gua. Oh, lagi ngomongin orang yang kerja-kerja di studio, yang nge-mix, yang mixer, operatornya. Kita nyari kata operator, padahal operator juga sama aja bahasa Inggris kan. Kita nyari kata operator aja itu sampai kayak oh iya udah iya tahu gue maksudnya apaan, iya tapi nggak tahu katanya apaan. Gue mikir apa gue juga tambah tua. Kalau gue tambah tua yang lain juga sama aja dong. Term-term yang kayak begitulah yang sering kita lupa.
bahasa Indonesianya lupa, apalagi bahasa Inggrisnya, padahal bahasa Inggris juga itu pakai kata-kata yang sama. Jarang soalnya kita ngegunain kata-kata operator. Walau kadang kita juga ngucapin operator, tapi nggak di sense yang sama, di jalur yang sama antara kita bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja. Jadi nyampur-nyampurnya kadang susah kalau yang kayak begitu. Buat gue ya, bukan buat semua orang. Kalau yang pinter mah, lu pakai bahasa apaan juga digabungin bahasanya sendiri juga bisa aja. Cepet gitu loh mikirnya. Karena gue rada-rada on ya gimana. Kok jadi ngomongin itu sih? Tadi perasaan ngomongin si Ahmad Dhani. Jadi ngomongin ke situ. Gue gak tahu kenapa ini di jalanan ini gue seneng banget kalau ngelihat langitnya kayak cerah ya. Apalagi ntar kalau pas musim hujan, di sini ngelihat langitnya sama awannya itu yang kayak bagus banget. Jadi cuaca mempengaruhi gambar videonya juga. Iya, balik lagi ke masalah yang tadi ya. Orang kadang nggak bisa ngebedain antara personalnya seseorang sama karakternya. Karakternya di luar personalnya, jadi kerjaannya lah, bisa dibilang kerjaannya. Ini padahal 69 derajat ya, tapi salah jaket gua. Mestinya nggak pakai jaket hari ini. Cuma tadi pagi dingin banget. Sekarang baru komplain. Komplain haruslah kita komplain di segala lini kehidupan. Komplain terus ya nggak apa-apa. Banyak yang bilang, bang lu komplain mulu bang, jangan komplain bang. Kayaknya gue cerita lengkap-lengkap dari tadi ya. Hai. Nggak tahu kenapa capek banget gue hari ini. Tuh lihat komplain lagi gue. Mumpung masih hidup lah, komplain nggak apa-apa. Memang kalau udah mati bisa komplain. Kan kalau lo mati lo diem aja, dikubur aja lo diem. Coba kalau lagi hidup, mana mau lo dikubur? Tempatnya mana nih kita? Kagak ada tempat adem lagi. Pick up dulu yuk. Alright, thank you so much. You too, thank you. Alhamdulillah. Di situ lagi pick up-nya. Kok dinaik turunin aja, mau ngomong nggak jadi. Ini kalau begini enak ini. Deket-deket tapi terus-terusan. Jarak-jarak 2 miles. Kalau terus-terusan kayak begini tadinya sejam bisa berapa? 5 sampai 6 lah. Kalau nggak pakai nunggu ya. Walaupun dikit-dikit $78, 7 atau 8 bukan $78. Udah 30, 35, $40 1 jam. Tapi kan nggak mungkin jaraknya dikasih yang deket-deket aja.
Is that a 674? Alright, thank you so much. Balik ke yang masalah pertamanya dulu lah. Tapi masalahnya tadi masalah pertama apaan ya? Ngomong bisa lupa-lupa. Iya, jadi yang dibagi-bagiin buat obat antidotnya itu ya, karena mereka tahu kalau dibilangin itu susah buat yang anak-anak sekarang ya, dimanapun juga lah susah kalau ngebilangin anak-anak itu susah. Nggak usah anak-anak, kita aja yang, kok kita, gua aja kali ya, gua aja yang bawa bapak ya udah susah kalau dibilangin. Kalau udah maunya ya maunya. Terlepas itu dari hal yang negatif atau yang baik pun, kalau emang nggak boleh ya, kalau kita mau ya kita lakuin aja. Kadang-kadang yang orang nggak ngerti itu, dibilangnya ajarin agama, makanya nggak bisa. Kayak gue bilang lagi tadi, kadar keagamaan seseorang itu beda-beda, dan kadar keimanan seseorang itu juga naik turun. Walaupun dia imannya kuat nih ya, ada waktunya dia imannya turun. Kayak gue kadang ngelihat cewek yang pakaiannya rada-rada kebuka, gue masih bisa bilang astagfirullahaladzim, gue nggak gue liatin. Tapi kadang juga malah gue cari, mana nih yang kebuka ya, mana nih yang kebuka ya. Kayak begitu, manusia tuh begitu. Jadi jangan samain lah orang itu di depan umum sama waktu dia sendiri, itu jangan disamain lah. Lo nggak bakalan tahu, lo kaget lo. Apalagi kalau tahu kenyataannya. Kenyataan keempat bisa bikin lo geleng-geleng kepala juga. Manusia itu isi otaknya itu maksiat. Makanya ada yang bisa ngilangin maksiat itu sendiri, ada yang dia bisa tapi nggak mau, dan ada yang mau dia ngilanginnya tapi dia nggak bisa. Ribet kalau masalah yang kayak begitu-begitu tuh ribet. Makanya orang itu dikasih, alhamdulillah, dikasih orderan. Balik lagi ke situ. Udahlah, tiap hari beginilah sampai sore, terus-terusan bolak-balik ke sama restorannya, ke McD terus, nggak apa-apa. Iya, makanya orang itu dikasih buat dia insaf atau pengampunan dari Tuhan nih, kayak begitu, karena Tuhan juga tahu. Lu isi otak lu itu maksiat, itu tahu, Tuhan itu tahu. Jadi bukan berarti lu beragama tapi lu nggak maksiat. Ada sebagian yang bener-bener ya, bener-bener nggak ketahuan. Tapi ya gitulah ya, jangan, maksudnya lu dapet pengampunan, maksudnya dikasih ampun gitu loh. Kalau emang lu tulus minta maafnya, minta ampunnya itu tulus, lo pasti dikasih gitu loh. Tapi ya bukan berarti lo bikin salahnya itu yang ngerusak manusia yang lain ya. Kalau lo ngerusak diri lo sendiri dengan lo bermaksiat apa segala macam ya nggak apa-apa. Tapi jangan lo ngerusak orang lain gitu loh. Ngerusak orang lain misalnya kayak lo ngebunuh orang lah, lo nipu orang lah. Jangan yang kayak begitu gitu loh. Kalau itu urusannya bukan lo sendiri, gantian tempat adem dari tadi panas mulu gua. Nah, akan kesian si Bagong. How you doing?
209. Oke. Ini ngaco gue ini ngevlognya kayaknya ini ngomongnya lompat-lompatnya kejauhan. Tapi bodoh amat. Karena yang nonton nih teman-teman gue semua, jadi asik aja kan. Asik aja lah. Iya, jadi anak-anak ini yang pada nonton di konser itu ya, dikasih bukan pencegahannya, karena pencegahannya itu udah bagi mereka udah susah buat mencegahnya. Jadi dikasih pertolongan pertamanya kalau sampai itu kejadian gitu loh. Jadi sama kayak begini, kayak sekolahan di sini ya, pada dikasih kondom. Kalau buat di Indonesia itu udah tabu banget. Kayak apaan sih lu anak kecil pada dikasih kondom? Nah, yang para orang tua nggak tahu, mereka yang kecil-kecil gitu juga udah ngelakuin hal yang orang dewasa lakuin, tapi tanpa mereka ketahuin gitu loh. Mereka nggak tahu kalau mereka itu udah ngelakuin kayak begitu. Emang nggak semua. Nggak usah sekarang lah, zaman gue SMP SMA juga ya udah parah gitu loh buat ukuran di kayak Jakarta ya. Apalagi zaman dulu kan nggak ada sosial media. Kalau pencegahannya udah susah, pencegahan itu susah udah. Kayak di sini dia bilang Amerika mah negara brutal itu mah. Anak-anak SMP udah pada nggak perawan. Tong, gue tanya sama lu kemana aja kagak pernah tahu anak SMP pada diperawanin? Hah? Lu hidup di balik batu lu. Itu bedanya antara yang terang-terangan sama yang ngumpet-ngumpet. Yang terang-terangan kalau dibilang dosanya nih ya dosanya ya itu dia, zinahnya itu dosa. Nah kalau yang ngumpet-ngumpet udah dosanya, zinahnya dosa, ngebohongnya dosa, munafiknya dosa, malah lebih banyak. Tapi di sini gue bukan berarti ngajarin lu pada buat ngelakuin hal yang kayak gitu. Enggak, lu kan juga orang pinter yang tahu mana yang enak, mana yang enggak. Tanpa gue ngomong kayak gitu lu juga pada ngelakuin aja. Nggak usah nyalain orang. Nih gara-gara dia nih gue ketularan. Ketularan. Orang kalau udah tahu barang enak mana ditolak. Pada ngerayain Halloween. Still have one more. Hold on. Okay, thank you so much. There you go. Thank you. You have a good one, okay? Thank you. Kayaknya udah kali ya kita ngevlognya ya. Gue pengen buka jaket ini. Biar nggak lama juga lah ngeditnya ya. Terus kalau ada yang kurang-kurangnya, gue sambung-sambung sama yang di depannya lah. Kalau teman-teman ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut!